Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Sukoharjo. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Ibu Sularse Sarjana Sastra yang akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu Sularse berasal dari Suko RT 2 RW 7 Kenep Sukoharjo. Anak-anak sekalian, semoga anak-anak hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keselamatan, tidak ada halangan satu apapun. Sudahkah anak-anak sholat duha hari ini? Jadwal kita yang pertama adalah sholat duha, ya. Ingat ya, jangan sampai meninggalkan sholat duha. Anak-anak semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pelajaran kita hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, pertemuan yang pertama ini, Bu Guru akan menyampaikan materi esensial mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Semester Gasal tahun 2021-2022. Materi yang pertama yang akan kita pelajari pada semester ini adalah teks laporan percobaan. Yang kedua, teks pidato persuasif. Yang ketiga, teks cerpen. Yang keempat, teks tanggapan. Adapun kompetensi dasar atau kemampuan yang akan diukur dari pembelajaran kita adalah kompetensi dasar teks laporan percobaan. Yang pertama, 3.1 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Ini disebut kompetensi dasar pengetahuan. Berikutnya, 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Berikutnya, 4.2 menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah-langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Kompetensi dasar teks pidato persuasif. Yang pertama, 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Kompetensi dasar teks cerpen. Yang pertama, 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam cerita pendek yang dibaca atau didengar. 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Berikutnya, kompetensi dasar teks tanggapan. Yang pertama, 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya
yang didengar atau dibaca. 3.8 Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. 4.7 Menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dibaca. Nah, anak-anak, demikian tadi materi esensial yang akan kita pelajari di semester Gasal ini. Sekarang, Bu Guru ingin mengajak anak-anak untuk membuat kontrak belajar. Apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar adalah sebuah kesepakatan antara ibu guru dengan murid sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, pembelajaran harian melalui e-learning. Semua siswa harus siap belajar di e-learning sesuai jadwal, yaitu jam 7.30 sampai jam 11.30. Jadi pada jam belajar itu, anak-anak dilarang untuk meninggalkan rumah ataupun meninggalkan e-learning. Yang kedua, siswa harus absen di e-learning. Ingat, absen di e-learning. Yang ketiga, para siswa harus menyediakan buku tulis untuk catatan dan kertas folio jika nanti harus mengumpulkan tugas ke sekolah. Yang keempat, jika ada tugas yang harus dikumpulkan, maka harus dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tidak boleh mengumpulkan di waktu selain yang telah disepakati. Yang kelima, jika ada kendala yang benar-benar mendesak, ingat, benar-benar mendesak sehingga tidak bisa mengirim atau mengumpulkan tugas, maka harus memberitahu Ibu Sularse melalui WA ataupun di e-learning. Yang keenam, jika ada pengumuman lain akan disampaikan lewat e-learning atau WA kelas. Nah, sekarang anak-anak, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk rajin membaca. Tugas anak-anak adalah membaca berita di media online seperti Solo Post Online, Tribun News, dan lain-lainnya. Yang kedua, tuliskan judul berita yang telah kalian baca. Ingat, judul berita yang telah kalian baca di buku catatan. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan, Bu Guru minta maaf. Semoga anak-anak senantiasa sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk rajin ibadah, rajin mengaji, dan rajin berdoa serta membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan Ibu sampaikan sebuah video yang berjudul Ayo Belajar. Selamat menyaksikan.